Pernahkah kalian bertanya, apa keistimewaan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat? Ini 8 keistimewaan Nabi Muhammad saat di akhirat kelak. Yang pertama, orang yang pertama dibangkitkan. Di dalam Islam, dunia adalah ladang amal, sementara akhirat adalah ladang panen. Jadi, umat manusia yang meninggal pasti akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang dulu meninggal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan di akhirat nanti. Yang kedua, pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaatnya. Namun nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah untuk meminta syafaatnya. Karena Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Maka beliau memintakan ampun agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Yang ketiga, pembawa bendera Alhamdu. Dikisahkan bahwa pada saat hari kiamat nanti, manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah SAW membawa bendera Alhamdu atau pujian, sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia. Para nabi dan rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdu ini. Yang keempat, delegasi yang berbicara atas nama makhluk seluruhnya. Di akhirat, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang pertama yang melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa nanti di akhirat ada jembatan Sirat yang dibentangkan antara tepi neraka jahanam. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama berhasil melewati jembatan tersebut. Umatnya mengikutinya di belakangnya. Yang keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali memasukinya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan membukakan pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan memasukinya untuk pertama kali. Yang ketujuh, orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah. Bahkan nabi dan rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan dan permata, lu'lu' yang memiliki lubang. Aku, Rasulullah, bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Dia menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewanginya dari minyak misik yang sangat wangi," kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari.